Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penti Paramita, NIM 19591081 dari PGMI 5C. Di sini saya akan menjelaskan standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan juga menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan kisi-kisi ujian nasional sebagai upaya mengukur pencapaian kompetensi lulusan seperti didik pada mata pelajaran secara nasional. Sikap memiliki perilaku yang mencerminkan sikap yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap yang beriman, berakhlak mulia, dan berilmu, percaya diri, bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dapat menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Pengetahuan, memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadiannya. Keterampilan, memiliki kemampuan pikir dan tidak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya. Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenis. Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. KTSP K13 SKL terdiri dari setiap mata pembelajaran. Setiap mata pembelajaran memiliki SK dan KD sendiri setiap jenjang kelas. Hanya ada satu SKL pada setiap jenjang kelas yang menjadi acuan untuk semua mata pelajaran. Pembelajaran menitik beratkan pada kemampuan kognitif. Terlihat dari esensi SK dan KD yang lebih banyak memuat konseptual sehingga beban belajar terlalu berat. Pembelajaran lebih menekankan pendidikan karakter. Adanya keseimbangan antara soft skill dan hard skill didapatkan jelas pada tiap-tiap kompetensi inti, yaitu K1, KL2, KL3, dan KL4. Pembentukan karakter belum secara jelas diuraikan dalam SKL, hanya dimulai dalam silabus dan RPP. Pendidikan karakter sudah dimunculkan dalam SKL
dalam ranah KL1 religius dan KL2 sikap sosial individual. Pembelajaran yang digunakan bersifat pasif dan abstrak. Pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah yang bersifat interaktif menyelidiki konteks dunia nyata. Adapun standar kompetensi lulusan dari berbagai jenjang pendidikan ada sebagai berikut. SD, MI, SDLB paket A melaksanakan ajaran agama yang dianut, mampu mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri, taat pada aturan sosial yang berlaku di kehidupan antar lingkungannya, menghargai nilai-nilai keberagaman, misalnya agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungannya. Manfaatkan informasi untuk lingkungan secara logis, kritis, dan kreatif. Selalu mengadapkan cara berpikir logis, kritis, kreatif melalui bimbingan pendidik. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan menyadari potensi diri. Mampu memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Mampu mengenali gejala dalam hal sosial di lingkungan sekitar. Peduli dan cinta pada lingkungan. SMP, MTS, SMPLB paket B melaksanakan ajaran agama yang dianut, mampu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan diri sendiri, memiliki rasa percaya diri, patuh dan taat pada aturan sosial yang berlaku di lingkungan, menghargai nilai-nilai keberagaman, misalnya suku, ras, agama, golongan sosial, dan ekonomi, memanfaatkan informasi dari lingkungan secara logis, kritis, dan kreatif, menghargai setiap perbedaan pendapat, mampu menunjukkan kecintaannya pada membaca dan menulis, menguasai pengetahuan yang bisa menunjang pendidikannya di jenjang menengah, selalu menerapkan pola hidup bersih. SMA, MA, SMALB, dan paket C melakukan ajaran agama yang dianut, mampu mengembangkan potensi diri sendiri secara optimal dan bisa memanfaatkan kelebihan untuk menutupi kekurangan. Memiliki dan menunjukkan rasa percaya diri, bersedia bertanggung jawab atas perilaku dan perbuatannya, ikut serta dalam penerapan aturan sosial di lingkungan, memiliki dan menunjukkan sikap kompetensi dan sportif demi hasil terbaik, mampu menunjukkan analisisnya dalam memecahkan permasalahan yang cukup kompleks, berekspresi melalui seni dan budaya, memberikan apresiasi atas karya seni dan budaya, menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan baik kesehatan jasmani dan rohani, selalu bersedia menganalisis gejala alam dan sosial, menguasai ilmu pengetahuan untuk menjunjung pendidikan tingkat tingginya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.